Nah, sebenarnya kompas.co.id ini datang dan ada di sini mau ngapain sih sebenarnya? Kita ini mau sharing sedikit nih, Mas Banu dan teman-teman yang lain. Kita kalau misalnya sekarang nih zamannya UMKM lagi maju, zamannya sekarang penjualan tuh via digital, via marketplace gitu kan ya. Ketika kita memulai usaha, ada banyak kendala-kendala yang kita alamin. Pertama, kita nggak tahu kita mau jualannya apa. Kalau kita mau nggak tahu jualannya apa, kemudian kita mau jualannya di mana. Kemudian kalau misalnya kita nggak tahu mau jualannya di mana, apa aja sih yang dibutuhkan, banyak yang kita meraba-raba. Nah, disitulah Kompas memberikan jawaban kepada pelaku-pelaku UMKM ataupun pemula bisnis yang ingin melakukan bisnis UMKM di marketplace. Oke, ini adalah insight analis atau sampel desain dari metodologi yang Kompas lakukan terhadap dua marketplace, Shopee dan Tokopedia. Nah, metodenya itu adalah online crawling. Artinya adalah data-data penjualan di kategori makanan dan minuman, kami ambil datanya, kami lihat, kami susun secara rapi, kami ambil data penjualannya dan harganya juga nih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyajikan data-data penjualan mana sih yang paling banyak untuk produk-produk yang ada di makanan dan minuman gitu kan ya. Nah, untuk data periode tersebut adalah di satu bulan ke belakang berarti ya, ini di bulan Januari. Pertama, yang pengen saya sampaikan itu adalah pada Shopee dan Tokopedia untuk produk makanan praktis, total penjualan terdapat 146 miliar dan terjadi 7 juta total transaksi dalam periode satu bulan. Nah, berarti 146 miliar transaksi terjadi di Shopee dan Tokopedia. Dan ada sekitar 7 juta nih produk yang terjual. Nah, kemudian dari setiap kategorinya, kita bisa bagi nih, produk-produk apa sih yang paling laku, yang bisa terjual sampai 140 miliar tadi gitu kan ya. Nah, di Shopee ataupun Tokopedia ada beberapa kategori kan ya. Kalau kita misalnya mau input produk, mau jualan produk kita, itu ada kategori makanan dan minuman, terus kemudian ada level satunya, level 2-nya. Nah, kalau kita lihat di sini di kategori level 2, ada makanan dan minuman lainnya, ada makanan ringan, makanan beku, roti, kue, bahan pokok, dan makanan siap saji. Produk tersebut yang memiliki kontribusi terbesar itu adalah di makanan praktis di sekitar 58 miliar dalam satu bulan. Nah, kemudian distribusi penjualannya di mana sih yang paling laku? Ternyata secara data Tokopedia dan Shopee, kami melihat bahwa penjualan terlaris itu ada di Shopee dengan 78%. Artinya apa? Dengan terjadi penjualan 114 miliar terjadi di Shopee. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih. Nih, kategori produk sambal. Kita pengen tahu berapa sih kontribusinya penjualan dari sambal ini gitu kan dalam satu bulan. Ternyata di Shopee dan Tokopedia untuk penjualan sambal, penjualannya terjadi 1,19 miliar dan telah terjadi transaksi sebanyak 39.000, artinya peluang-peluang ibu-ibu atau bapak-bapak atau pelaku-pelaku UMKM yang jualan sambal ini sangat amat terbuka. Kenapa? Karena dalam satu bulan aja sudah terjual hampir 1,2 miliar hanya untuk kategori sambal saja nih. Nah, kemudian kalau saya mau jualan sambal, jualnya di mana ya? Ternyata Shopee itu punya peran andil 99% untuk penjualan sambal yang ada di marketplace. Wah, berarti kalau saya mau jualan sambal di marketplace Shopee itu banyak pilihannya, banyak kompetitornya. Kemudian kita pengen tahu nih, apa sih yang bisa Kompas bantu juga untuk disajikan. Ternyata kalau kita listing, kita bisa sampai listing sampai 25 produk. Di nomor satu, yang paling laku itu adalah sambal pedas cumi ciamik atau sambal rumahan. Nah, ini kan kalau ibu-ibu termotivasi nih jadinya nih. Oh, ternyata kalau saya lihat data dari Kompas, selama satu bulan, yang paling laku jualannya itu adalah sambal pedas cumi cantik. Bayangkan Bapak Ibu, hanya jualan sambal cumi saja dalam satu bulan, dia mendapatkan omset 87 juta. Nah, kemudian diikuti dengan sambal tuna asap, sambal jagoan komplit, 5 varian, dan lain-lainnya. Artinya apa? Di sini Bapak Ibu bisa ngelihat, kalau saya mau jualan sambal, yang paling laku apa sih? Yang paling laku tuh ada di mana gitu kan ya? Apakah kita bisa copy, bisa edit, bisa kita modifikasi juga gitu kan ya, agar kita bisa berjualan juga sama seperti pelaku-pelaku usaha yang lain. Nah, inilah yang paling laku tadi nih, produk terlaris yang ada di Shopee. Sambal pedas cumi ciamik dijual 49.000 per piece-nya. Artinya apa? Dia dengan harga yang dengan harga yang cukup lumayan, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, dia sanggup menjual selama 1 bulan 87 juta. Nah, ini luar biasa banget nih buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang jago banget bikin rendang,
jago banget masak-masakan Padang misalnya gitu kan ya, berjualan di online. Nah, kalau kita lihat jualan rendang paling banyak kontribusi di mana sih? Kalau kita lihat dari dashboard-nya, penjualannya banyak di Shopee, kemudian diikuti dengan Tokopedia. Nah, kalau kita mau lihat nih barometernya, kalau saya mau buat rendang, jualan rendang itu yang seperti apa sih? Bagaimana sih kita mau jualan rendangnya gitu kan ya? Kita bisa ngelihat nih, ternyata penjualan daging rendang dengan gramasi 250 milik dengan rendang maknyus, ini yang paling laku nih jualannya nih. Dalam 1 bulan dia bisa menjual 141 juta. Kemudian dilanjut dengan rendang paru sapi, rendang tumbuk sapi. Nah, artinya apa? Artinya pelaku-laku UMKM yang bisa memasak rendang, ini bisa belajar nih dari merchant-merchant yang ada yang disajikan oleh datanya oleh Kompas gitu. Nah, kemudian kita lihat, kita kalau mau jualan rendang ini di angka berapa sih harganya, atau enggak di gramasinya di berapa sih? Kita bisa belajar nih dari rendang sapi Maknyus. Dia berjualan dengan gramasi 250 dengan harga 80.000 saja, dia sudah bisa berjualan sebanyak tadi yang 140 jutaan nih. Nah, ini mungkin bisa dilihat cara dia berjualan seperti apa, apakah ada promosinya, dan lain-lainnya. Nah, berdasarkan top listing seller yang berjualan rendang sapi paling besar itu berada di Sumatera Barat. Namun masih sedikit yang berlokasi di Jabodetabek. Ini merupakan peluang bagi seller untuk memulai bisnis rendang yang ada di Jabodetabek. Karena kebanyakan tadi jualannya di Sumatera Barat ya. Bapak Ibu kan tadi kan sudah melihat kan data-data yang disajikan oleh kompas.co.id. Saya ulang lagi dari yang tadi saya sebutkan di awal, bahwasannya dengan data-data tersebut, teman-teman itu bisa melihat bahwasannya ketika kita memulai suatu usaha bisnis di marketplace, dengan adanya Kompas, itu bisa membantu saya jualan apa sih yang paling bisa terabsorb oleh customer, siapa produk-produk apa sih yang paling banyak dibeli oleh orang. Kalau saya misalnya mau belajar nih, saya pengen tahu kompetitor saya tuh siapa aja sih gitu ya. Dari data-data yang di atas tadi, kita bisa lihat bahwasan Kompas menyajikan data-data tersebut, market share tersebut, di mana teman-teman bisa lihat kalau saya mau jualannya apa, produknya apa, saya jualannya di mana. Saya bacakan sedikit mengenai slide ini. Produk kategori makanan praktis memiliki total penjualan sebanyak, saya ulang lagi, 146 miliar, yang mana transaksi itu adalah 7 juta produk penjualan per bulan. Kategori produk sambal memiliki penjualan tertinggi di antara makanan praktis yang lainnya, karena memang ya orang Indonesia doyannya pedes ya, gitu. Jadi kalau misalnya kesempatan banget nih buat teman-teman untuk menciptakan produk-produk sambal variasi lainnya lagi gitu kan ya, yang mana penjualan sambal tersebut adalah 1,19 miliar per bulannya seperti itu. Dan kalau saya mau jualan sambal, jualan di mana ya? Di Shopee. Nah, berkaca pada lokasi seller rendang Maknyus yang berlokasi di Payakumbuh, Sumatera Barat, rendang Maknyus ini memiliki total penjualan hingga 141 juta per bulan untuk satu produknya aja nih. Ini menunjukkan bahwa lokasi seller berada di tempat yang jauh sekalipun tetap mampu nih untuk melakukan penjualan ciri khas yang dari daerahnya, atau dengan keunikannya dari daerahnya. Ini merupakan peluang bagi penggiat UKM dari luar Jabodetabek untuk lebih mempromosikan produk ciri khas daerahnya masing-masing gitu kan ya. Sekian Mas Banu, terima kasih banget waktunya, silahkan dilanjut. Mas Rida, jadi tadi udah sempat dibahas ya Mas Fili berbagai data yang menarik tentang makanan praktis ini di e-commerce. Gimana nih Mas Riza, apa tanggapannya Mas Riza? Silakan. Apa masuk ke dalam ekosistem digital itu kan bukan tujuan gitu ya. Itu adalah tools saja, alat kan. Jadi kalau kita lihat sekarang angka UMKM kita yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital pada masa-masa pandemi ini kan bertambah lebih dari 2 jutaan lebih kurang gitu ya. Nah, penambahan ini berita baik. Tapi saya kira nggak boleh berhenti hanya sekedar masuk ke dalam ekosistem digital. Karena itu bukan otomatis tuh, bukan dengan masuk ke dalam ekosistem digital langsung bisa lompat gitu kan. Dia adalah tools untuk memperluas window kita dari yang tadi hanya di offline, hanya di sekitar rumah atau hanya di sekitar pasar. Nah sekarang sudah bisa menembus pasar yang tidak terjangkau oleh kita secara fisik, secara langsung. Nah maka oleh sebab itu, Mbak Dewi nanti ini ya, di UMKM Indonesia nih nanti ini kami kira kita bisa kuat nih, terus perkuat model seperti semacam ini, hal-hal yang praktis semacam ini, supaya mereka-mereka yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital tuh semakin kuat. Jadi bukan lagi output oriented, tapi sudah outcome nih ya. Jadi betul-betul menjadi petarung yang handal, masuk ke dalam ekosistem digital dan menang di dalam pasar itu gitu. Nah, poin saya yang kedua adalah ini ada peluang bahwa pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ya,
kebijakan negara untuk memberikan afirmasi terhadap penyerapan produk-produk UMKM ini kan terus meluas. Bahkan tidak hanya tadi ini sekarang ya, ada yang pasar offline-nya, yang konvensional gitu ya. Lalu ada lagi yang online, yang tadi sudah disampaikan, ambil contoh tadi 2 platform digital tadi yang sudah disampaikan ya, e-commerce. Tapi juga ada belanja pemerintah nih Mas. Ya, ada belanja pemerintah. Ya, kalau menurut peraturannya, itu 40% dari belanja pemerintah itu dialokasikan untuk menyerap produk-produk UMKM. Jadi punya alokasi anggaran yang cukup besar untuk itu. Nah, maka saya ingin menyampaikan di sesi ini masuk ke dalam ekosistem digital itu, sekali lagi dia bukan tujuan, tapi dia tools. Nah, tools untuk apa? Untuk bisa mendapatkan akses yang di pasar konvensionalnya, tapi juga di saat yang sama juga untuk bisa apa? Untuk bisa masuk juga belanja dari pemerintah tadi itu kan, karena kan sudah ada beberapa platform yang disiapkan dalam rangka untuk memberikan atau memperluas pasar dari belanja pemerintah tadi. Nah, ini harus dimanfaatkan. Belum lagi yang dari BUMN ya, yang juga itu bisa menjadi peluang untuk dimanfaatkan. Ini saya kira poin penting yang malam ini saya ingin bagi ya, sekaligus juga belajar dengan teman-teman yang hadir di sini gitu. Nah, yang terakhir Mas, saya juga ingin menyampaikan begini. Kalau kita lihat dalam perkembangannya, khususnya di tengah pandemi COVID ini, benar tadi itu. Saya pikir itu hasil data itu menunjukkan temuan-temuan kami juga bahwa salah satu yang eksis itu kan sebenarnya produk-produk yang termasuk bahan pokok. Jadi sesuatu yang primer sebenarnya di tengah pandemi ini ya. Jadi orang bergeser dari yang tadinya konsumsinya produk-produk makanan tuh menjadi pilihan misalnya begitu ya. Ini kan menarik nih Mas. Ya, ini menarik menurut saya ya. Karena kalau polanya sudah terlihat seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya upaya kita ya untuk memberikan fasilitasi terhadap UMKM di sektor pangan misalnya, kalau ambil contoh tadi ya, case tadi karena sudah terpetakan dengan baik di daerah mana utamanya ya UMKM pangan itu ya, makanan tadi itu ya, itu eksis. Mayoritasnya ada di mana. Nah, sesungguhnya kan di sana itu bisa dibangun misalnya atau bisa didekatkan yang namanya supply untuk bahan bakunya. Yang kedua itu untuk sistem logistiknya. Dan yang ketiga itu terkait langsung misalnya orientasi dari sistem pembiayaannya gitu misalnya. Kan bisa kelihatan Mas sebenarnya ya. Jadi ini saya sih berharap mungkin nggak hanya di sini ya, ini saya jujur saya senang sekali ikut ini. Saya membayangkan mungkin kita perlu follow up ini untuk menindaklanjuti ya temuan-temuan semacam ini untuk bisa dijadikan satu inisiatif yang mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Saya kira itu Mas ya. Sekaligus juga saya ingin mengingatkan begini, tadi UMKM kita kan cukup terbantu karena termonitoring dengan e-commerce-nya ya, tercatat di e-commerce-nya dan banyak sekali manfaatnya. Nah, saya ingin mengatakan sebaliknya nih, kalau UMKM kita ingin kuat, tradisi mencatatnya juga harus diperkuat gitu. Jadi ini prinsipil. 2 minggu lalu saya diskusi dengan sejumlah lembaga pembiayaan. Mereka menyampaikan berbagai macam produk ya atau skema pembiayaan yang membantu UMKM. Nah, pertanyaan saya kepada mereka adalah kenapa dengan banyaknya skema itu tetap aja UMKM kesulitan? Ya, mengeluh bahwa mereka sulit mendapatkan modal dan seterusnya. Saya minta kiat-kiat dong yang praktis supaya mereka bisa segera akses, saya bilang begitu kan. Apa jawab mereka? Cara paling mudah ya, kiat-kiat yang paling utama adalah mencatat katanya. Jadi tradisi mencatat itulah kekuatannya sebenarnya di situ. Ya, sekaligus juga kelemahan kita hari ini. Jadi UMKM yang hadir di sini ya, mungkin juga sekaligus saya ingin mengingatkan, saya kira kita perlu perkuat ini ketertiban kita ya, agak lebih tertib nih dalam kaitan dengan mencatat yang keluar, yang kemasuk, ya, yang dibeli dan seterusnya itu perlu dicatat dengan baik, dan dengan demikianlah kita menjadi visible. Dia tidak lagi sesuatu yang abstrak, tapi dia menjadi sesuatu yang visible, yang bisa diukur dan juga bisa diperhitungkan. Kita awalnya catering untuk perusahaan, untuk event-event, nah tapi kena pandemi nih, nggak ada yang dikasih makan karena kan semuanya WFH. Nah, akhirnya kita bikinlah produk-produk frozen pack kayak makanan pokok. Memang itu kayaknya baru pas dimulai puasa tahun lalu, jadi sebenarnya umurnya belum setahun gitu. Nah, kemudian pas kita coba, alhamdulillah ternyata menggunakan channel online untuk berjualan frozen ini lumayan. Oke, ini jadi tokonya Eat Ever di Tokopedia, kita ada di Shopee juga.
dalam waktu belum ada setahun ya, ini kita menjual 8.300 produk dengan kurang lebih 3.000-an ulasan lah ya. Ini juga sama, kurang lebih kayak gini, cuma kita kalau di Shopee masih start, belum official store gitu. Nah, kalau pengalaman berjualan frozen, ini memang menurut kami tuh waktu momen pandemi tuh pas banget untuk berjualan makanan bahan pokok ini kan, seperti yang disampaikan sama Pak Riza gitu kan. Ternyata memang switching kebutuhan orang ketika daya belinya menurun di bagian-bagian lain, ternyata di bagian makanan pokok itu meningkat gitu. Untuk kasus Eitever sendiri kita agak beda ya, mungkin dengan data yang di-share sama Pak Philip. Karena mungkin karena marketplace di Shopee itu customer-nya udah banyak dan sellernya udah cukup kuat gitu ya. Jadi kita malah kuatnya di Tokopedia gitu. Walaupun di Shopee pun sebenarnya ya lumayan juga sih. Cuma di sini kalau di Shopee nggak ada tulisan berapa ribu produk terjual ya. Cuma kalau secara sales Tokopedia sama Shopee kita malah gedean di Tokopedia. Kenapa? Karena Tokopedia itu lebih awal dalam mencanangkan produk untuk makanan UMKM. Contohnya kayak tiap hari kalau teman-teman buka di Tokopedia itu di home-nya selalu setiap hari dia ada campaign yang namanya Tokopedia Nyam. Ini tuh khusus untuk makanan-makanan. Jadi biasanya ada jam-jamnya dan biasanya kita dibantu untuk di-feature di bagian yang Tokopedia Nyam itu sehingga brand kita lumayan ke-expose. Cuma on top of that pasti kita butuh yang namanya branding, betul kan? Karena bagaimanapun kita tetap perlu pendekatan emosional kepada customer. Jadi kita juga di sosial media juga lumayan aktif sama customer semua dan jujur aja sih kita memang mau nggak mau di zaman sekarang harus ada ads yang dikeluarkan gitu ya. Kalau di kita memang jatuhnya di awal-awal itu kita berjualan gitu aja dan akhirnya salesnya ya gitu-gitu aja juga. To be honest kayak gitu. Jadi prinsip kita akhirnya fake it till you make it. Jadi gimana caranya kita mendapatkan rating sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita main di marketplace pasti semakin banyak rating pasti customer akan semakin percaya. Ya nggak sih kalian kalau seandainya belanja di Shopee pasti mungkin sortnya terlaris. Jadi kalau seandainya di sini kita melihat oh ini kualitas produknya 4,9 3.000 yang ulasan. Akhirnya makin kesini kayak orang beli makin percaya gitu. Jadi makin banyak yang beli itu akan membuat customer kita semakin percaya dengan produk gitu. Nah, sedangkan di Shopee baru di bulan ini. Jadi kita baru dihubungin juga sama pihak Shopee, dia baru mengaktifasi Shopee Food per bulan ini. Barulah kita dikirimin atribut sama Shopee Food. Dia mengikuti langkahnya Tokopedia. Jadi ketika Tokopedia udah agak lama ya, dia udah dari tahun lalu ada campaign Tokopedia Nyam tiap hari flash sale gitu ya buat makanan-makanan. Nah di Shopee baru di bulan ini dia punya campaign yang namanya Shopee Food gitu sih. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari data tadi benar marketnya Shopee itu banyak banget, tapi mungkin pemainnya itu juga cenderung pemain-pemain yang sudah kuat gitu. Jadi kalau kita nggak punya identity sendiri mungkin agak susah untuk kita mendapat yang first page gitu. Oke Mbak Dian, mungkin sekarang saya mau nanya tentang tadi data dari Kompas nih. Tadi ngeliat data gitu gimana? Tanggapannya seperti apa dari Eitever? Ini sih kalau ngelihat data itu sangat make sense ya, karena sebagai pelaku frozen food kita ngelihat sendiri kalau ternyata tuh jualan seperti ini ternyata menguntungkan, karena kan biasanya kalau kita main sama perusahaan itu kan kayak pembayarannya harus tempo di belakang, habis itu kayak budgetnya dipepet-pepetin karena perusahaan pasti pengen yang paling murah gitu kan. Sedangkan kalau main di frozen kita merasa enjoy karena bayar di Tokopedia kan sehari langsung cair gitu ya. Jadi kita akhirnya ada nafas untuk bisa beroperasional perusahaannya gitu. Cuma memang kita jujur aja kalau udah official store itu banyak dibantu juga sama pihak Tokopedia. Karena kan kita diambil marginnya juga kan. Kalau saya agak lupa sih persisnya tuh berapa persen. Kalau salah 5% ya. Jadi memang tiap penjualan dia juga dapat komisi gitu. Tapi yang kita senang ya kita disupport juga karena kita jadi punya ada yang namanya RM. Itu tuh dia memang yang ngurusin kita terus gitu loh, ngurusin brand Eitever. Dan akhirnya Eitever yang tiap bulan tuh di-feature di first page gitu. Dan akhirnya pernah kita kayak bikin produk di first page itu kita tuh kayak harga ayam ungkep yang kita jual 50.000 jadi 10.000 doang. Tapi sebenarnya kita nggak dapat 10.000 tapi kita disubsidi sama Tokopedia. Jadi sebenarnya kalau kita udah official store itu banyak banget benefit yang kita bisa dapetin.